warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandra Puspita dengan NIM 25010500105 dari Romo C. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi perkembangan serta bagaimana peran guru dalam membantu perkembangan kognitif dan bahasa siswa di sekolah dasar. Psikologi perkembangan merupakan cabang ilmu yang mempelajari bagaimana perubahan dan perkembangan perilaku manusia dari lahir hingga akhir hayat. Ilmu ini membantu kita untuk memahami bagaimana seseorang itu tumbuh secara fisik, secara kognitif, emosional, sosial, maupun secara moral. Ruang lingkupnya mencakup yang pertama ada pertumbuhan fisik, seperti pertumbuhan tubuh dan motorik. Yang kedua ada perkembangan kognitif, yaitu seperti cara berpikir dan cara memecahkan masalah. Yang ketiga ada perkembangan sosial dan emosional, yaitu cara seseorang untuk bersosialisasi atau berhubungan dengan orang lain dan mengelola emosinya. Dan yang terakhir ada perkembangan moral dan bahasa. Dengan mempelajari psikologi perkembangan, guru dapat mempelajari bagaimana karakteristik siswa dan dapat menyesuaikan metode belajar agar siswa dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya adalah pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan kuantitatif, misalnya tinggi dan berat badan anak yang terus-menerus bertambah setiap tahunnya. Sedangkan perkembangan adalah perubahan kualitatif, seperti anak yang sudah bisa membaca, sudah bisa berpikir logis, dan sudah bisa mengendalikan emosinya. Keduanya akan saling berkaitan terus-menerus sepanjang kehidupan. Menurut para ahli seperti Erik Erikson dan Piaget, manusia berkembang melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah masa bayi. Masa bayi sekitar umur 0-2 tahun. Pada masa bayi, fokus utamanya adalah motorik dan rasa percaya. Yang kedua adalah masa anak-anak awal, yaitu pada umur 2-6 tahun. Pada masa itu, anak-anak sudah mulai dapat berbicara atau mengenal bahasa dan berimajinasi. Yang ketiga adalah masa sekolah dasar, yang berkisar antara umur 6-12 tahun. Pada masa ini, perkembangan kognitif dan sosial anak berkembang secara pesat. Yang terakhir adalah masa remaja hingga dewasa. Pada masa ini, manusia sudah mulai mencari jati diri atau identitas diri dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya adalah konsep kecerdasan dan perkembangan kognitif serta bahasa. Kecerdasan bukan hanya soal nilai akademis. Menurut Howard Gardner, kecerdasan ada banyak jenisnya, seperti kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematis, musikal, kinestetik, dan interpersonal, serta lain-lainnya. Perkembangan kognitif berkaitan dengan cara anak berpikir dan memahami dunia. Sedangkan perkembangan bahasa melibatkan kemampuan anak memahami dan mengungkapkan pikiran melalui kata-kata. Keduanya saling berhubungan dan perlu distimulasi sejak dini. Sebagai calon guru SD, saya memiliki tanggung jawab dalam membantu siswa agar berkembang secara optimal. Oleh sebab itu, hal-hal yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, saya akan mengajak anak-anak untuk diskusi, bermain peran, dan bereksperimen. Selanjutnya, saya akan mengajak siswa untuk membaca, menulis, dan mengungkapkan pendapat atau berkomunikasi secara terbuka. Saya akan memberikan metode belajar yang menarik dan sesuai dengan usia mereka. Selain itu, di luar kelas, saya juga akan mengadakan kegiatan literasi, seperti lomba membaca puisi atau bercerita. Selain itu, saya juga akan mengajak siswa untuk belajar dari lingkungan sekitar, agar siswa dapat berpikir lebih nyata.
Di dunia nyata, kita akan menemui anak yang berbeda-beda. Ada yang cerdas, sedang, dan juga kurang. Ada yang cepat berbahasa, dan juga ada yang lambat. Perbedaan ini wajar karena dipengaruhi oleh genetik, lingkungan, gizi, dan kesempatan belajar. Sebagai seorang guru, kita tidak boleh membanding-bandingkan anak. Kita harus menghargai keunikan mereka, memberikan bimbingan sesuai kebutuhan, dan menumbuhkan rasa percaya diri siswa agar dapat berkembang dengan caranya sendiri. Jadi, memahami psikologi perkembangan sangat penting bagi seorang guru agar dapat membantu siswa berkembang secara optimal, bukan hanya secara akademis, tetapi juga secara sosial dan emosional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.